Baik, di sini kami akan mempresentasikan game yang telah kami buat. Game yang kami buat terinspirasi dari game Flappy Bird. Sebelum menjelaskan game, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri, Nimade Amanda Rasmita Dewi dengan nama KIR 561. Saya Hidayah Putri Meranjani dengan NIM akhir 211. Saya Dewa Yunadia Setia Pratiwi dengan NIM akhir 210. Saya Komages Kenya Citrasana dengan NIM akhir 432. Baik, di sini kami akan langsung menjelaskan tentang game yang telah kami buat. Baik, nah di sini yang pertama adalah latar belakang, di mana perkembangan game modal saat ini sangat pesat dan menjadi media hiburan populer. Selain itu, game juga dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi interaktif untuk memperkenalkan budaya lokal, khususnya kepada generasi muda. Bali memiliki kekayaan budaya yang khas untuk fauna endemik. Salah satunya adalah burung jalak Bali yang merupakan satwa langka dan simbol konservasi. Game ini mengangkat burung jalak Bali sebagai karakter utama dengan latar budaya Bali, yaitu pura, candi bentar, dan pendor. Mengadaptasi mekanik Flappy Bird, game ini dikembangkan menggunakan Unity untuk platform Android. Tujuannya adalah memberikan hiburan sekaligus meningkatkan kesadaran akan budaya dan kelestarian fauna khas Bali. Selanjutnya ada penelitian budaya. Yang pertama yaitu burung jalak Bali, di mana burung ini adalah endemik Pulau Bali yang hanya dapat ditemukan di Taman Nasional Bali Barat. Burung ini termasuk satwa langka yang dilindungi karena populasinya pernah menurun akibat perburuan liar dan kerusakan habitat. Ciri khasnya adalah bulu putih bersih, ujung sayap hitam, kulit sekitar mata berwarna biru, serta jambul yang ada di kepala. Karena tampilannya yang unik, jalak Bali mudah dikenali dan cocok dijadikan karakter dalam game. Dalam game Flappy Jalak Bali, karakter dibuat dengan gaya kartun agar lebih menarik, dengan tetap mempertahankan warna putih dan aksen biru sebagai identitas utamanya. Next. Yang kedua, ada lingkungan budaya Bali. Budaya Bali memiliki arsitektur khas yang sering digunakan sebagai elemen visual, seperti pura, candi bentar, jorok gunung, dan ornamen ukuran Bali. Di mana candi bentar itu gerbang khas Bali sebagai pintu masuk area suci. Selanjutnya pura, tempat ibadah umat Hindu dengan arsitektur unik dan bertingkat. Selanjutnya ada penjor, hiasan bambu pada perayaan galungan dan kuningan yang melambangkan kemakmuran. Selanjutnya ada gunung, representasi Gunung Agung sebagai gunung suci yang ada di Bali. Yang terakhir itu ada ornamen ukuran Bali, motif dekoratif khas yang sering ada pada bangunan tradisional Bali. Elemen-elemen ini digunakan untuk memperkuat nuansa budaya Bali dalam desain game. Yang ketiga ada implementasi budaya Bali ke dalam game. Elemen budaya Bali diimplementasikan dalam game Flappy Jalak Bali pada karakter, lingkungan, dan rintangan. Yang pertama, ada karakter utamanya yaitu burung jalak Bali dengan desain kartun berwarna putih dan aksen biru. Yang kedua, ada lingkungan menggunakan latar viral, gunung, langit yang cerah, dan vegetasi Bali. Yang ketiga, rintangan menggunakan pilar dengan ornamen ukiran Bali. Yang keempat, ada nuansa visual, warnanya yang cerah, dan suasana khas Bali untuk menciptakan pengalaman bermain yang menarik. Dengan penerapan ini, game tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga media pengenalan budaya. Selanjutnya, sambil lanjutkan ayat rekam saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang game desain dokumen. Yang pertama ada konsep game, yang dimana Flappy Bird Jalak Bali adalah game 2D bertema budaya Bali dengan karakter utama burung jalak Bali. Game ini mengadaptasi mekanik Flappy Bird yang dimana pemain mengontrol burung untuk melewati rintangan. Game ini termasuk dalam genre arcade, endless runner, dan casual game.
Game ini dirancang untuk platform Android agar mudah diakses berbagai kalangan, dengan tujuan pemain adalah bertahan selama mungkin dan mendapatkan skor tertinggi. Yang kedua ada fitur utama, yang dimana fitur yang terdapat dalam game itu yang pertama ada karakter utama burung jalak Bali, gameplay sederhana berbasis tab, background dengan nuansa budaya Bali seperti penjor, pura, candi mentar, dan lain-lain. Yang terakhir ada obstacle berupa pilar dengan ornamen khas Bali. Yang ketiga ada core loop, yang dimana di sini menjelaskan tentang alur permainan berlangsung secara berulang. Dari pemain menekan tombol start, game dimulai dan burung bergerak otomatis, pemain melakukan tap untuk menghindari rintangan, burung berhasil melewati obstacle, skor bertambah, tingkat kesulitan meningkat seiring waktu, jika menabrak, game over, dan pemain dapat restart dan mengulangi permainan. Dan terakhir ada target audience, yang dimana game ini ditujukan untuk anak-anak usia 7 tahun ke atas, pelajar dan mahasiswa, casual gamers yang mencari hiburan ringan, pengguna smartphone Android, dan pemain yang menyukai game sederhana namun menantang. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya ada implementasi dan teknis, yaitu setup project. Game dikembangkan sebagai game 2D arcade dengan konsep Flappy Bird dan unsur budaya Bali. Menggunakan Unity Engine 2022.x, Universal Render Pipeline atau yang disebut dengan URP. Struktur projectnya yaitu script control, obstacle game manager. Spritesnya menggunakan karakter dan background dan UI. Scenes-nya menggunakan menu dan gameplay. Prefabs-nya objek siap pakai. Animations-nya yaitu animasi sederhana. Berikutnya. Berikutnya ada implementasi kontrol dasar, yaitu kontrol menggunakan klik mouse, yang mana kalau diklik, burungnya akan naik, dan jika tidak diklik, burung akan turun dengan gravitasi. Kita menggunakan rigid body 2D dan gravity, collider 2D dan out collision enter 2D, yang berfungsi mengatur gerakan burung dan mendeteksi tabrakan. Jika terjadi collision, game over melalui game manager. Berikutnya ada mekanik gameplay, mekanik utama. Jika diklik, burung akan naik. Jika tidak diklik, yaitu gravitasi, burung akan turun. Dan player harus menjaga keseimbangannya. Rintangannya ada berupa pipa, yaitu tema Bali, seperti gapura atau ukiran, spawn otomatis dan posisi acak, dan permainan ini bergerak ke kiri. Groundnya mereka terus looping dan memberi efek endless game, yaitu game seperti tidak terhingga atau terhenti. Berikutnya ada integrasi aset visual, yaitu aset bertema budaya Bali seperti karakter jalak Bali, background pura dan langit, obstacle menggunakan ornamen tradisional. Berikutnya ada desainnya, kita menggunakan desain 2D flat atau cartoon dan memiliki warna yang cerah. Implementasinya ada import sprite, atur layer, background player dan UI. Berikutnya ada tambahkan UI, yaitu play dan game over. Berikutnya. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan testing dan polish. Playtesting dilakukan untuk memastikan game Flappy Jalak Bali dapat berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman bermain yang sesuai harapan. Pada tahap ini, game diuji secara langsung oleh beberapa pemain untuk melihat bagaimana respon mereka saat bermain. Pengujian ini mencakup beberapa aspek seperti kontrol karakter, tingkat kesulitan pemain,
tampilan visual, UI, serta bagaimana unsur budaya Bali dapat dikenali di dalam game. Setelah mencoba game, para pemain memberikan feedback terkait kenyamanan saat bermain, tingkat kesulitan yang dirasakan, serta kejelasan tampilan visual yang ditampilkan di dalam game. Next. Berikutnya hasil playtesting dan iterasi, temuan dan feedback. Burung terlalu cepat sehingga sulit dikontrol, jarak upscale terlalu sempit, unsur budaya pada upscale kurang dikenali, game terasa sulit untuk pemula. Tindakan iterasi itu menyesuaikan gravity scale dan jump force agar kontrol lebih stabil, mengatur ulang jarak antar upscale, memperbesar dan memperjelas tampilan skor, menambahkan detail ornamen Bali pada upscale, yaitu ukiran dan gapura. Next. Simpulan. Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa game Flappy Jalak Bali berhasil dikembangkan sebagai game 2D berbasis Android dengan mengangkat unsur budaya lokal Bali. Game ini mengadaptasi mekanik pemain Flappy Bird yang sederhana namun menarik, sehingga mudah dimainkan oleh berbagai kalangan. Penerapan unsur budaya Bali pada game seperti karakter burung jalak Bali, latar belakang berupa pura dan gunung, serta upscale dengan ornamen khas Bali mampu memberikan nilai tambah berupa edukasi budaya kepada pemain. Dengan demikian, game ini tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana pengenalan budaya lokal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa game dapat berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan seperti tingkat kesulitan pemain dan tampilan antarmuka. Namun melalui proses perbaikan, kualitas gameplay dan kenyamanan pemain dapat ditingkatkan. Next. Baik, sebelum mengakhiri presentasi, di sini kami akan menampilkan sekilas demo game yang telah kami buat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih.